Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok kerja bareng, itu sebuah platform kolaborasi skill dan startup yang kami rancang khusus untuk Gen Z di Indonesia. Nah, sebelum itu nama kerja bareng sendiri lahir dari ide yang sederhana, tetapi sangat relevan, yaitu bagaimana caranya agar generasi muda di Indonesia bisa menemukan rekan tim yang tepat dengan cara yang terstruktur, cepat, dan terpercaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan tim saya akan mempresentasikan perjalanan pengembangan dari platform kerja bareng ini. Langsung saja. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim di balik platform kerja bareng ini. Nah, tim dari platform kerja bareng ini terdiri dari 3 orang dengan peran yang saling melengkapi. Mengikuti konsep klasik dalam dunia startup, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Saya sendiri, Nur Muhammad Anam Febrianto, berperan sebagai hacker, yaitu yang berfokus pada sisi teknis dan analisis bisnis. Nah, tugas saya di sini meliputi penyusunan bisnis model canvas atau BMC, analisis model bisnis startup, proyeksi keuangan, serta analisis pasar, TAM, SAM, dan SOM. Kemudian ada rekan saya Rusdiansah di sini sebagai hipster yang bertanggung jawab atas tampilan dan strategi komunikasi. Jadi beliau mengerjakan seperti pitch deck, go to market strategi, market analysis dan visualisasi, serta customer acquisition strategi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada Nirman Nurdiana sebagai hustler yang di sini berperan memvalidasi pasar dan membangun kemitraan. Jadi Nirman Nurdiana ini memiliki tugas seperti menangani customer validation melalui survei, strategi partnership, proposal kerjasama, serta review name model dan monetasi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pasar digital Gen Z Indonesia menawarkan peluang 4,2 triliun rupiah. Angka yang besar ya. Sekarang kita masuk ke potensi pasar ini. Mengapa kami yakin kerja bareng ini punya peluang yang besar? Nah, jawabannya ada di angka-angka ini. Pertama yaitu THM atau Total Addressable Market. THM kami sendiri yaitu 4,2 triliun rupiah. Angka ini mempresentasikan seluruh ekosistem freelance dan kolaborasi digital di Indonesia. Dengan lebih dari 8,4 juta mahasiswa aktif dan freelancer Gen Z sebagai potensi penggunanya. Yang kedua ada SAM atau Serviceable Available Market. Di sini SAM kita yaitu sekitar 840 miliar rupiah, yaitu 20% dari THM. Nah, ini adalah segmen yang benar-benar bisa kami layani di fase awal, yaitu Gen Z di Jawa dan Bali yang sudah memiliki akses internet tinggi dan ekosistem startup yang aktif dibanding wilayah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu SOM atau Serviceable Obtainable Market. Di sini SOM kami sekitar 4,2 miliar rupiah atau 1% dari SHM. Nah, ini adalah target yang realistis dan terukur untuk tahun pertama operasional dengan fokus pada 5.000 user aktif di Malang, Surabaya, dan Jakarta. Dan itulah gambaran besar potensi pasar yang menjadi dasar pengembangan platform kerja bareng ini. Kita lanjut ke fragmentasi dan ketidakpercayaan menghambat kolaborasi Gen Z. Nah, lalu apa sih masalah yang ingin kami selesaikan?
Nah, ada tiga masalah utama yang kami temukan di lapangan dan ketiganya ini saling berkaitan. Masalah pertama di sini yaitu tidak ada platform lokal yang terstruktur untuk membentuk tim. Nah, Genset Indonesia di sini sebenarnya sangat ingin berkolaborasi, tapi tidak ada satupun platform lokal yang terancang khusus untuk itu. Nah, akibatnya pencarian rekan tim jadi tidak terarah. Kemudian yang kedua yaitu cara yang digunakan saat ini tidak efisien dan tidak terverifikasi. Nah, dari hasil survei kami melalui Google Form, ada 62,5% responden masih mengandalkan WhatsApp Group dan Instagram Story untuk mencari tim. Nah, cara ini tidak terstruktur, tidak ada jaminan kredibilitas anggota, dan sangat terbatas jangkauannya. Lalu ada masalah yang terakhir yaitu tidak ada rekam jejak kontribusi anggota tim. Nah, tanpa sistem portofolio terintegrasi, seseorang tidak bisa membuktikan pengalaman dan kontribusi nyatanya dalam proyek sebelumnya. Nah, ini contohnya eh, portofolionya bagus tetapi skillnya nol gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini memunculkan ketidakpercayaan antar anggota tim yang baru saja bertemu. Nah, ketiga masalah ini adalah hal yang mendorong kami untuk membangun platform kerja bareng ini. Bukan sekedar ide, tapi jawaban atas kebutuhan yang benar-benar ada. Lanjut ke materi berikutnya, target pengguna kerja bareng mencakup 4 segmen utama Genset. Nah, lalu siapa sih yang akan menggunakan kerja bareng ini? Nah, kami mendefinisikan 4 segmen pengguna utama yang semuanya dari ekosistem Genset. Yang pertama yaitu mahasiswa, khususnya dari jurusan IT, desain, dan bisnis yang membutuhkan tim untuk mengerjakan tugas kuliah, mengikuti lomba, atau membangun proyek kampus. Kemudian yang kedua yaitu fresh graduate, yaitu lulusan yang baru saja wisuda atau lulus yang ingin membangun portofolio kolaborasi dan mencari partner untuk proyek profesional pertama mereka. Kemudian yang ketiga yaitu freelancer genset, ya, pekerja lepas muda yang seringkali mendapat proyek klien yang terlalu besar untuk dikerjakan sendiri, sehingga mereka membutuhkan tim untuk komplementer yang bisa dipercaya. Lalu yang keempat yaitu early founder, yaitu pendiri startup tahap awal yang sedang mencari co-founder atau tim teknis untuk membangun MVP produk mereka. Nah, keempat segmen ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu mereka semua butuh platform yang bisa mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang terstruktur dan terpercaya. Nah, kemudian kerja bareng mengusulkan solusi, yaitu platform kerja bareng ini. Nah, dan inilah jawaban dari masalah tadi ya. Atas masalah tadi, kami menawarkan 6 fitur utama yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang pertama yaitu AI matching dalam 24 jam. Nah, jadi algoritma cerdas kami ini mencocokkan skill, minat, dan ketersediaan pengguna secara otomatis. Sehingga proses cari tim yang biasanya berhari-hari bisa baru beberapa hari baru selesai, ini bisa selesai dalam 1 hari atau kurang dari 1 hari. Dan yang kedua yaitu portofolio terintegrasi. Nah, pengguna bisa menghubungkan akun GitHub, LinkedIn, Behance, dan YouTube dalam satu profil. Nah, sehingga kredibilitas mereka bisa diverifikasi secara langsung tanpa perlu mengklaim kalau itu kosong. Jadi ada bukti nyatanya. Lalu yang ketiga yaitu workspace lengkap. Kerja bareng di sini menyediakan taskboard, fitur chat, dan file sharing dalam satu tempat. Jadi tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi saat kerjasama dalam tim. Jadi tidak pindah-pindah ke Discord, WhatsApp, dan lain-lain.
Kemudian yang keempat yaitu ada fitur Meet dengan voting jadwal dan QR check-in. Dari sini anggota tim bisa melakukan voting jadwal pertemuan secara otomatis dan mendapat rekomendasi lokasi terdekat. Dan absensi di sini tercatat lewat kode QR. Jadi semua terekam sebagai bagian dari portofolio digital. Nah, yang kelima yaitu Startup Launchpad. Di sini yaitu fiturnya memberikan akses langsung ke jaringan mentor dan investor lokal untuk mempercepat validasi ide bisnis bagi tim-tim terbaik di platform tersebut. Dan yang keenam yaitu sertifikat digital kontribusi. Nah, di sini bukti resmi atau partisipasi dan kontribusi dalam setiap proyek kolaborasi yang bisa langsung memperkuat CV pengguna tersebut. Nah, inilah yang membuat kejaban berbeda dari solusi yang ada sekarang. Bukan hanya satu fitur, tetapi ekosistem kolaborasi yang lengkap dari mencari rekan tim hingga mengeksekusi proyek bersama-sama. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bisnis modal kanvas, analisis kompetitif, dan strategi bisnis, saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu saya bisnis model kanvas. Berawal dari partner. Sini ada kampus, komunitas, startup lokal, GitHub Education, Google Developer Student, platform freelance, Los inkubator bisnis, investor angel lokal, dan VC media tech, dan komunitas indie hacker. Dan yang ada kedua educate activities, yaitu pengembangan dan maintenance mobile app, algoritma AI skill matching tim kurasi dan verifikasi profil pengguna, onboarding komunitas kampus, integrasi API GitHub, LinkedIn, dan YouTube. Terus untuk value-nya ada temukan rekan, portofolio, AI matching, berdasarkan skill, post project, dan dapatkan tim ideal dalam 24 jam, workspace, showcase, hasil project, akses jaringan mentor, terus sertifikat digital korporasi, terus ada customer relationship, terus ada onboarding, terus notifikasi match and project rekomendasi, komunitas Discord dan forum in-app, program ambassador kampus, newsletter insight startup mingguan, terus channelnya ada aplikasi mobile Android dan iOS, sosialisasi via komunitas, konten TikTok dan Instagram, event hackathon dan startup competition, referral program antar pengguna, partnership Google, DSC, dan GitHub kampus. Mahasiswa informatika, desain bisnis 18-25 tahun, fresh graduate yang ingin bangun startup, freelance Genji yang butuh tim proyek, beserta hackathon dan lomba inovasi, early stage founder yang cari cewek founder, kemudian indie developer dan desainer lokal. Terus untuk cost strukturnya ada gaji tim developer, biaya server, biaya integrasi API, marketing, operasional, program ambassador, terus revenue stream ada premium, terus upgrade pro, fitur AI matching lanjutan, unlimited project, terus biaya pasang lowongan tim untuk perusahaan dan startup, komisi sukses fee jika project atau startup berhasil dapat funding, kerja sama sponsor event, hackathon, dan bootcamp, terus premium batch dan verifikasi profil untuk rekrut. Untuk validasi pelanggan menunjukkan bahwa permasalahan yang tidak disasar memiliki tingkat urgensi tinggi. Nah, sini frekuensi butuh cari tim mencapai skor 3,875 per 5, menunjukkan kebutuhan tinggi akan plafon kolaborasi struktur di kalangan Genji. Terus 100% eksperimen dengan rata-rata minat 4,5 per 5. Poin utama verifikasi skill 50%, dan portofolio terintegrasi. Terus 62,5% masih menggunakan WA grup yang tidak struktur, workspace, dan fitur meet team menjadi kebutuhan relevan untuk kolaborasi efektif.
Oke, lanjut. Strategi go to market, 3 fase. Yang fase pertama itu freelance, konten pengen story di TikTok atau IG, bangun whitelist, rekrut ambassador, kampus Malang, target 100 registrasi awal sebagai validasi minat pasar. Terus fase kedua ya launch MV, registrasi terbuka untuk publik, demo produk di hackathon dan UKM kampus. Aktifkan referral program, target 500 user aktif dalam 3 bulan. Terus fase ketiga ya growth, di scale dengan TikTok atau IG Ads, micro influencer endorsement, ekspansi ke kampus, dan inkubator nasional, target 5.000 user plus 10 subscriber pro. Oke, kolaborasi strategis mendorong pertumbuhan. Pertama, kampus dan UKM, platform resmi untuk lomba dan workshop onboarding mahasiswa, memperluas jangkauan pengguna, aktif di lingkungan akademik. Terus komunitas dev, job branding dan API integrasi dengan GitHub Education, GDSC, Google, dan Flutter ID untuk akses talenta developer berkualitas. Terus inkubator dan sponsor, akses startup, launchpad via Telkom, Indigo, dan Backcraft, Wood, demo di Gemastic, dan Startup Weekend. Oke, proyeksi keuangan tahun pertama menunjukkan traction dan efisiensi penggunaan dana. User aktif 5.800 plus user pro 340, yaitu 5,9% konversi premium ke premium. Estimasi revenue senilai 199 juta, pro subscription senilai 122 juta, job board B2B 52 juta, event sponsorship 25 juta, estimasi cost 350 juta, development dan AI engineer 140 juta, 40% cloud server 87,5 juta, 25%, marketing kampus 70 juta, 20%, operasional dan legal 52,5 juta, 15%, burn rate terkendali dengan fokus pada akuisisi user dan pengembangan fitur core platform. Sini ada user aktif 5.800 plus user pro 340, conversion rate 5,9%, revenue senilai 159 juta. Oke. Saya Nirma Nurdiana. Saya akan lanjutan presentasi dari teman saya, yaitu sekarang kita membahas bagaimana caranya startup kita, yaitu kerja bareng, itu bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kerja bareng itu nggak cuman mengandalkan satu sumber pendapatan aja, yang mana ada 5 cara kerja bareng nanti bisa mendapatkan cuan. Yang pertama ada Subscription Pro, yaitu per bulannya 49.000. Dengan ini nanti pengguna bisa dapat fitur unlimited matching, priority workspace, sampai sertifikat digital. Terus yang kedua ada job board B2B, yaitu per postingan 299.000, yaitu buat perusahaan atau startup yang mau mencari talent Gen Z yang terverifikasi langsung dari platform kita. Yang ketiga ada success fee 2-5%, yang mana nanti jikalau ada startup yang berhasil dapat pendanaan lewat kerja bareng, nah nanti kita akan dapat komisi. Yang keempat ada sponsor event, yang mana itu 5-50 juta, yaitu dari hackathon, workshop, sama event kampus, nanti nilainya bisa sampai 50 juta per event. Jadi nanti kolaborasi yang diselenggarakan bersama komunitas-komunitas kampus. Dan yang terakhir ada premium batch, yaitu 199.000 per bulannya. Yang mana nanti tetap gratis, tetap bisa dipakai, tapi nanti kalau mau fitur yang lebih lengkap ya nanti bisa upgrade ke Pro. Target untuk konversi kita nanti sekitar 5,9% dari total user aktif. Dan dari semua itu estimasi revenue 1 tahun pertama kita itu adalah 199 juta. Paling besar dari Pro Subscription
tadi, yaitu 61%. Nah, terus kita bahas gimana rencana kita tadi itu bisa kita bisa nyampai ke rencana kita tadi yang sekarang itu adalah roadmap kerja bareng tahun pertama. Dan perlu saya perjelas di sini, ini masih berupa rencana dan target yang sudah kita susun dengan matang dan bukan startup yang sudah berjalan. Nah, yang nanti kita di Q1 itu kita fokus bangun dulu, kita bikin MPV, mengembangkan AI matching engine, kemudian bikin landing page dan whitelist, sama onboarding 3 kampus pilot. Yang kedua, nanti kita lanjut, kita mulai pilot di 5 kampus Malang, yaitu dengan kita bersamai dengan UMKM dan GDSC, yaitu target 500 user terdaftar sambil terus improve fitur berdasarkan feedback-feedback yang ada. Yang ketiga, itu kita mulai ekspansi ke 15 kampus se-Jawa, yaitu kita mengaktifkan fitur workspace dan mid launch job B2B, yaitu target sekitar 5.000 user aktif. Yang keempat, yaitu barulah kita masuk fase monetisasi di mana nanti ada Pro Subscription Live, Premium Batch Event, sponsorship pertama dengan target revenue 199 juta. Intinya kita nanti mungkin kita mulai dari daerah terdekat dulu, dari daerah Malang dulu, nanti kita buktiin dulu, baru nanti kita scale up. Nah, ini untuk MPV kerja bareng kita, yaitu buat ngewujudin semua itu, kita udah merancang MPV untuk startup kerja bareng kita dengan ada 6 layar utama. Yang pertama ada layar beranda atau explore ini. Jadi nanti begitu kita membuka aplikasinya, kita bisa langsung explore project dan juga skill yang relevan dengan diri kita. Untuk yang layar kedua ini ada AI skill matching, yang mana AI nanti itu bekerja, dia nyocokin skill, jadwal, dan juga preferensi kamu buat merekomendasiin anggota tim yang terbaik dan cocok. Untuk layar yang ketiga ini ada profil dan juga portofolio, yang mana nanti ada GitHub, LinkedIn, YouTube, kemudian semua itu bisa diintegrasiin dalam satu profil yang kelihatan profesional. Yang layar keempat ini ada workspace team, ada Kanban board, ada chat, ada file sharing juga. Nah, itu semua itu di satu tempat, jadi nanti kita nggak perlu pindah-pindah aplikasi, seperti kita harus membuka Google Meet, kita harus membuka Zoom, kita harus membuka WhatsApp dan lain-lain, itu kita nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Untuk yang kelima ini ada jadwal meet, di mana nanti kita bisa voting langsung jadwal bareng tim dan juga bisa dapat rekomendasi tempat untuk kita meet up. Terus ada layar keenam yaitu check-in QR, yaitu scan QR yang mana itu kehadiran tercatat secara otomatis, yaitu simple, intuitif, dan semua yang dibutuhin ada di startup kita, yaitu kerja bareng. Nah, kemudian kenapa kok harus kerja bareng? Apa yang bikin kita itu memilih kerja bareng? Apa yang bikin kita memunculkan ide untuk mengembangkan startup ini? Apa yang membuat startup kami ini beda? Nah, ada 3 keunggulan utama kita. Yang pertama ada AI skill matching lokal, yaitu mungkin kita satu-satunya platform Indonesia yang AI-nya itu ngerti konteks lokal, yaitu bisa nyambungin talent Gen Z dalam 24 jam berdasarkan skill dan juga preferensi yang relevan. Yang kedua ada workspace dan portofolio terintegrasi. Jadi kita nggak cuman cari tim, tapi juga kerja bareng di dalamnya. Jadi nggak ada yang ente yang satu ngerjain, yang satu enggak, kayak gitu nggak ada. Terus
portofolionya itu langsung nyambung ke GitHub, LinkedIn, dan juga nanti ada Behance. Terus yang ketiga, akses mentor, investor, kemudian sertifikat digital. Nanti untuk startup kita yaitu kerja bareng itu bukan cuman untuk tempat cari teman kerja aja. Kita juga nanti jadi launchpad, ada akses ke mentor dan juga investor lokal, plus nanti dapat sertifikat digital yang diakui kampus dan komunitas-komunitas. Jadi kerja bareng mungkin itu bukan sekadar aplikasi yang jadi startup kita mungkin, tapi mungkin bisa jadi ekosistem lengkap buat Gen Z yang mau berkolaborasi serius untuk mengembangkan skillnya, untuk bertukar ilmu sama orang lain, ketemu teman baru buat kerja yang saling support mungkin. Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan dari startup kita. Gitu mungkin bagian saya mulai dari gimana kerja bareng menghasilkan uang, roadmap tahun pertama, tampilan MPV-nya, sampai apa yang bikin kerja bareng itu beda dari yang lain. Intinya kerja bareng itu hadir buat satu masalah nyata yang dirasain banyak Gen Z di Indonesia sekarang, yaitu susah cari tim yang tepat, terstruktur, dan bisa dipercaya. Semoga presentasi dari kami hari ini bisa mengasih gambaran secara jelas untuk startup kita. Saya mewakili kelompok saya. Jika ada kurang lebihnya atau salah kata, minta maaf.